Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang merupakan kelanjutan kisah misteri dari kelanjutan yang kemarin ya teman-teman. Nah, cerita pada kali ini masih tetap berjudul Rumah Pocong Sura, namun memasuki part yang ketiga. Nah, cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Zero Point. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk langsung saja kita simak kelanjutan ceritanya. Kemudian kita memasuki part yang ketiga. Mereka kembali. Meski diselimuti ketir, Sarno tetap menuntaskan sholat malam hingga mengucapkan kedua salam. Dia memberanikan diri membuka mata. Nafasnya terundus kasar, mengendalikan panik, kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan. Pandangannya menelisik ke sekitar, memastikan sosok pocong yang tadi menemani sholatnya telah benar-benar tiada. Usai mengatur tempo napas yang menderu, Sarno mengangkat kedua tangan, melangitkan doa teruntuk nama yang saat ini bersemayam di kepalanya, almarhum Pak Sura. Sedangkan di kamar atas, terlihat Mira terbaring tidak berdaya. Jemarinya mulai bergerak, kedua mata yang sebelumnya terpejam kini perlahan membuka katumatanya. Mira merasakan sekujur tubuhnya serasa remuk habis dibanting. Begitupun dengan pening di kepalanya, seraya melengkapi sensasi rasa sakit yang sangat luar biasa. Dia terbangun limbung tanpa mengerti apa yang baru saja menimpanya. Oh, refleks Mira mengerang mendeteksi rasa sakit di badan ketika hendak mencoba beranjak duduk. Suasana rumah begitu hening, kedua mata Mira tertuju pada lampu kamar yang menyala. Dia merasa aneh karena seingatnya sebelum tidur, dirinya sudah mematikan semua lampu kamar dan Mira tidak bisa tidur dalam ruangan terang. Semakin memacu otak untuk berpikir, dia semakin merasa pusing bukan main, serasa dihujam oleh jarum tidak kasat mata yang menusuk-nusuk kepalanya. Sayup-sayup angin berhembus menerbangkan beberapa helaian rambut Mira. Dia menoleh ke arah jendela yang terbuka. Terlihat langit masih gelap. Seketika Mira tersentak, dirinya teringat ingatan tentang kejadian yang dialaminya sebelum tidur. Waktu itu Mira sedang merebahkan bersiap untuk mengistirahatkan matanya. Baru beberapa saat terpejam, terdengar suara jendela terbuka sendiri, angin kencang, pikirnya. Dengan santai dia melangkah ke arah jendela yang mengarah langsung ke hamparan kebun teh. Mira melangkah pelan. Begitu tiba di bibir jendela yang terbuka, dia memilih tidak langsung menutupnya, melainkan menikmati sejenak hembusan angin dingin yang menerpa wajahnya itu. Tidak mau kalah, kedua matanya juga ikut menikmati pemandangan kebun teh kala malam itu. Namun bola mata hitam itu terhenti pada satu objek, sebuah pohon besar yang berada di halaman rumah. Di bawah pohon tersebut, Mira melihat sesosok manusia terbungkus kain putih dengan berdiri menatap ke arah pintu rumah. Matanya menyipit untuk mempertajam penglihatan. Semakin diperhatikan, objek bungkusan kain putih itu semakin terlihat jelas. Darahnya berdesir ketika tengkuk lehernya meremang. Mira disergap rasa merinding. Detik kemudian, seperti tahu sedang diperhatikan, makhluk tersebut secepat kilat menengok ke arah Mira. Sosok pocong berwajah hitam penuh luka ini mendongak ke atas menatap tajam padanya. Astagfirullah. Spontan Mira membanting keras jendela agar tertutup. Dia terkesiap, langkahnya mundur beberapa langkah ketakutan. Mira, Mira. Suara berat pria itu memanggil. Suara itu terdengar dekat, seperti berada tidak jauh di belakangnya.
Mira ketakutan, peluh menetes di keningnya. Mira masih berdiri menghadap jendela, sembari mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk menoleh ke belakang. Tubuhnya gemetar begitu ekor matanya menangkap ada sosok yang berdiri di samping ranjang tidur. Astagfirullahaladzim, getar Mira mengucap tanpa suara. Dia meremas tangannya sendiri, nafasnya menderu cepat. Mira mencoba mengendalikan serangan panik yang membekap dirinya. Satu tarikan nafas panjang membantu Mira untuk mengambil alih tenang. Pelan-pelan Mira memanglingkan kepalanya menoleh ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Mira kemudian melemas terjongkok di lantai. Astagfirullahaladzim, ucapnya lagi. Mira masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ditangkap matanya. Dia mengatur tempo napasnya sendiri, setelah itu berdiri bangkit, mematikan saklar lampu kamar, kemudian merebahkan diri di ranjang kasur. Mira masih terbayang-bayang dengan sosok pocong yang tadi. Berbagai praduga mengitari isi kepalanya, merujuk pada rumor yang beredar tentang almarhum omnya yang menjelma menjadi pocong. Benarkah? Bagaimana bisa? Perasaan tidak berujung itu seperti tengah mengintimidasi suatu ruang penasaran dalam batinnya. Di saat bersamaan Mira bahkan masih dapat mendengar suara jantungnya sendiri. Dia memiringkan badannya menghadap ke jendela mencari posisi nyaman untuk memejam. Namun dia seketika bergidik begitu melihat jendela dan memutuskan untuk memanglingkan badan ke arah berlawanan. Dan di saat tubuhnya berbalik, Mira dikejutkan dengan sosok pocong berwajah hitam penuh luka yang kini berbaring di sebelahnya. Jarak wajah mereka amat dekat, kurang dari 1 jengkal. Belum sempat Mira berteriak, dia merasa jantungnya telah menggelinding entah kemana. Kemudian gelap, Mira tidak sadarkan diri selepas itu. Dia tidak ingat apapun lagi. Dak! Listrik padam, terdengar suara seperti bola pecah di lantai atas. Pak Sarno! Teriakan panik dari arah ruang tengah memanggil-manggil namanya. Sarno bergegas membuka selorok laci mengambil satu kotak korek kayu. Kemudian diraihnya lampu lentera yang menggantung di dinding. Tanpa cahaya, berada di rumah ini, bak terkungkung dalam ruang lembab yang menyatu dengan gelapnya malam tanpa bias cahaya bulan. Lentera yang baru saja dipantik api oleh Pak Sarno menjadi satu-satunya sumber penerangan pada kala itu. Baru satu langkah kakinya menapak, dia mendapati kejanggalan pada pijakan pertama. Sarno merunduk, diarahkannya lentera ke lantai kayu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat gumpalan rambut panjang terinjak satu kakinya dan berserakan di lantai. Milik siapa rambut-rambut itu? Tidak ada satupun yang masuk ke ruangan ini selain dirinya sendiri. Firasat Sarno tidak enak. Dia mendadak disergap cemas. Sarno melihat lagi serakan rambut itu yang sepertinya mengarah ke satu tempat. Dalam gelap, Sarno ini mengikuti jejak serakan gumpalan rambut tersebut. Dia berjalan agak merunduk agar cahaya lentera lampu menerangi lantai, dan maklum saja, terkikis usia penglihatan Sarno sudah tidak setajam dulu. Serakan rambut itu menuntun Sarno ke arah kamar mandi di ruang tersebut. Saat langkahnya tiba di depan pintu kamar mandi, Sarno tersentak getir. Ingatannya membawa Sarno pada peristiwa belasan tahun silam. Ketika dia menemukan salah satu pegawai wanita tewas terbujur kaku di dalam kamar mandi dengan kulit membiru tanpa bola mata. Sampai sekarang tidak diketahui pasti penyebab meninggalnya itu apa. Surah almarhum majikannya pun tidak pernah mau mengusut penyebab meninggalnya pegawai itu dan pegawai-pegawai lainnya yang juga meninggal secara tidak wajar. Keran terbuka mengucurkan air ke dalam bak penampung.
Samar-samar terdengar suara perempuan merintih kecil dari dalam bilik kamar mandi. Suara perempuan itu tersamarkan dengan suara gemericik air. Sarno mengerjapkan mata. Bisa jadi suara perempuan itu hanyalah wujud ilusi dari ketakutannya. Suara jangkrik terdengar menembus sunyi, begitu hening sampai Sarno mampu mendengar suara detak jantungnya sendiri. Rambut-rambut berserakan yang tidak diketahui siapa pemiliknya itu menjadi hal yang harus dipastikan oleh Sarno. Sebab jika kekhawatirannya terbukti, maka dia harus segera melapor ke Pak Tua sebelum petaka semakin membelenggu mereka, bahkan desa ini. Sarno membuka kenop pintu dengan gemetar. Suara lirih itu kian terdengar jelas seiring ruangan ataupun ruang pintu itu yang terbuka. Rasa cemas mulai menguasai diri Sarno. Sudah bisa dipastikan bahwa suara rintihan perempuan memang menggema di antara gemericik air misterius dari keran yang berputar ataupun terputar sendiri. Sarno menelan ludahnya sendiri melawan ragu. Dia terus melebarkan pintu. Lehernya seketika tercekat ketika mata telanjangnya menangkap satu sosok perempuan bersimbah darah tengah terduduk di lantai kamar mandi membelakanginya. Punten, sebuah kalimat kalimat sapaan yang keluar begitu saja dari mulut gemetar Sarno, meski telah mengetahui bahwa sosok di hadapannya jelas bukanlah manusia. Secepat kilat sosok itu memalingkan wajah, memutar kepalanya 180 derajat, namun badannya tetap di tempat, seraya menunjukkan bahwa kepala itu sudah tidak lagi memiliki sendi dan itu patah. Wajah dan tubuhnya bersimbah darah. Kedua matanya bolong seperti habis dicongkel. Makhluk perempuan itu merintih, namun begitu melihat Sarno di hadapannya, dia seketika diam menatap tajam. Sarno mematung. Dia seolah tidak bisa menggerakkan kaki-kakinya sendiri untuk lari atau sekedar mundur. Perempuan di hadapannya kini menyeringai lebar. Dia menggelengkan kepala yang sudah memutar 180 derajat itu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Sungguh bila diingat lagi, dirinya masih merasa merinding sampai sekarang. Bahkan ketika menceritakan bagian ini, Pak Sarno beberapa kali nampak kesulitan mengungkapkan. Dia seperti memiliki trauma atas kejadian kelam masa itu. Terlebih ternyata dia mengenal sosok perempuan tersebut semasa hidupnya. Bila kalian setuju, saya akan menceritakan sosok makhluk perempuan ini secara terpisah karena cukup tragis dan mengerikan. Tolong, tolong. Perempuan bersimbah darah dan bermata bolong itu menyentak Sarno yang membuat refleks kejutnya membanting pintu keras hingga memantul. Astagfirullahaladzim. Sarno lemas, tubuhnya roboh ke lantai. Dia mengatur tempo napasnya yang menderu. Bahkan detak jantungnya menjadi lebih cepat dari jarum detik. Sarno mencoba membaca doa-doa yang dipercayai untuk mendapat perlindungan dan ampuh mengambil alih tenang. Rambut-rambut itu lenyap entah kemana bersamaan rintihan lirih yang semula bergema di kamar mandi. Sarno kontai bangkit berdiri. Dia memeriksa kamar mandi sekali lagi dan itu kosong. Tidak ada apapun atau siapapun. Terdengar suara teriakan keras dari lantai atas, disusul oleh suara gemuruh langkah kaki yang tidak lain berasal dari Rita dan Iwan yang tengah panik. Sarno, pria berjanggut itu, tergopoh-gopoh menenteng satu lentera, mempercepat langkahnya menuju sumber suara di lantai atas. Malam ini terasa begitu mencekam. Terlebih bagi Sarno, bahkan bulan pun tidak cukup nyali untuk menampilkan bulatannya, sehingga alam di luar menjadi lebih gelap tanpa pantulan bias rembulan. Hanya kepada lentera di genggamannya lah dia menggantungkan keberadaan satu-satunya cahaya penerangan. Pak Sarno, teriak Pak Iwan.
Sarno mempercepat langkahnya menaiki anak tangga. "Pak Sarno!" Suara Iwan tidak henti-hentinya meneriaki namanya. Namun Sarno ini memilih untuk menyimpan sisa tenaganya dibanding membalas berteriak. Peluh menetes deras di keningnya menembus hawa dingin manakala tidak henti menusuk kulit. Dia tiba di lantai atas. Melihat raut Iwan tampak pucat dan kacau. Cemas bukan main berdiri di depan pintu. Mira hilang, ucap Iwan. Satu tangan Sarno seketika menopang pada dinding, mempertahankan keseimbangannya agar tidak roboh lagi ke lantai. Sedangkan Rita tampak terjongkok menangis histeris mendapati putrinya menghilang dalam keadaan kerasukan. "Bapak yang nyuruh kita ninggalin Mira sendirian di kamar. Tanggung jawab, cari Mira," sentak Rita. Sarno hanya terdiam. "Ada apa ini sebenarnya, Pak?" tanya Iwan yang juga tidak mampu membendung air matanya lagi. Namun sungguh pertanyaan "ada apa sebenarnya?" merupakan tanda tanya yang Sarno sendiri belum menemukan jawabannya sedari dulu. Sejak meninggalkan almarhum Surah, kejadian misterius dan mengerikan bertubi-tubi terjadi. Dimulai dari hilang dan ketidakwajaran meninggal para pegawai, teror yang menimpa warga desa, hingga kesaksian menemukan fakta bahwa Surah yang mati suri bukan lagi manusia, melainkan pocong. Sarno tidak menjawab ucapan Rita ataupun Iwan. Bola matanya tertuju pada satu jendela kamar yang terbuka. Dia melangkah hati-hati tanpa mampu menyembunyikan gemetar kedua kakinya. "Saya sudah cari dia di kamar ini, kolong kasur, bahkan seluruh ruangan di lantai ini dan bawah, tapi Mira nggak ada, dia hilang," cerosos Iwan. Sarno tidak bergeming, matanya menyipit menatap jendela itu. "Sejak kapan jendela ini terbuka?" tanya Sarno dengan datar. "Jendela itu udah kebuka sejak saya masuk tadi." Kalimat Iwan tertahan, bola matanya membelalak lebar. Dia melangkah cepat menyusul langkah Sarno menuju jendela terbuka yang menyorok langsung ke perkebunan teh pada kala itu. "Maksud Bapak, Mira loncat?" tanya tegas Iwan. "Jendela ini tidak pernah bisa dibuka sejak rumah ini ditinggal kosong," Sarno mengucap datar. Isi kepala Sarno mengawang jauh melintasi ruang waktu masa lalu, serta menyeruak jelas diingatan ucapan Aki, seorang tokoh spiritual desa itu, mengenai jendela ini. Jendela ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Jika suatu waktu ia terbuka, artinya para bahaya akan datang menyusul. Suara Aki menggema di kepala Sarno. Dalam batin dia merutuki diri sendiri. Andai saja dia mengikuti petua Aki untuk tidak membiarkan keluarga ini datang lagi, mungkin petaka yang ditakutkan seperti malam ini tidak akan terjadi. Piringan hitam di ruang tengah mendadak kembali memutar suara almarhum Surah bernyanyi. Semua telinga spontan siaga, mereka kompak menduga itu Mira. Namun pikiran Sarno malah berkecamuk menduga-duga ragam kemungkinan. Rita dan Iwan bergegas untuk turun ke lantai bawah. Sarno tidak bergeming. Di lantai bawah terdengar suara Rita histeris meneriaki nama Mira. Sudah bisa ditebak bahwa Mira tidak ada di sana. Sarno merapatkan langkahnya menuju jendela. Pandangannya menelisik sekitar, menyusur di antara gelap. Kemudian bola matanya terhenti dan melebar di satu pohon besar yang ada di halaman. Di sana ada sosok Mira berdiri menatap ke arah pintu rumah dengan tatapan kosong. Sarno tersengat ingatan bahwa pohon besar itu merupakan tempat salah satu pegawai meninggal gantung diri setelah sebelumnya sempat kerasukan. Tidak lama kemudian gemuruh terdengar di lantai bawah. Iwan nampaknya melihat Mira dari jendela ruang tengah.
Pintu utama terbuka membanting, namun kemudian hening ketika satu tangan Mira terangkat pelan lalu menuju ke arah kiri. Betapa terkejutnya mereka ketika mengikuti telunjuk Mira berjarak tidak jauh dari tempat Mira berdiri. Ada banyak sekali pocong-pocong berwajah gosong dengan kafan berlumuran tanah yang basah, tengah berdiri dan ikut menatap ke arah Iwan dan Rita. Astagfirullahaladzim. Sarno terkesiap, ketakutannya menjelma nyata, dunianya runtuh seketika mengetahui petaka yang dihindari satu desa ini selama bertahun-tahun telah tiba. Langkahnya spontan mundur menjauh dari jendela, sorot matanya mengisyaratkan satu kalimat, matilah kita. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Intinya, cerita ini benar-benar sangat seru untuk kalian dengarkan dan untuk kalian nantikan kelanjutannya. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Pokoknya cerita ini sangat seru, saya jamin untuk kalian harus menonton kelanjutannya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan ceritanya dari channel ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.